Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, pemerintah Israel menegaskan tidak ada gencatan senjata yang berlaku di Gaza saat ini. Juru bicara Israel mengatakan kondisi di Gaza belum memasuki fase gencatan senjata penuh, melainkan hanya jeda terbatas dalam beberapa serangan udara. Informasi lainnya, pemirsa, Khalil Al-Hayya, pemimpin senior Hamas di jalur Gaza, sekaligus ketua tim negosiasi, muncul dalam sebuah klip video yang diunggah Hamas pada 5 Oktober 2025. Kemunculan itu menjadi yang pertama kalinya sejak upaya pembunuhan terhadapnya gagal dalam serangan Israel di Doha, Qatar pada 9 September lalu. Sejumlah aktivis asal Spanyol yang tergabung dalam misi Armada Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza menuding otoritas Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia selama proses penahanan mereka. Mereka mengungkapkan tidak mendapat akses layanan dasar serta mengalami perlakuan tidak layak selama berada dalam tahanan. Sejumlah aktivis asal Spanyol yang tergabung dalam misi Armada Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza menuding otoritas Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia selama proses penahanan. Para aktivis tersebut tiba di Bandara Madrid pada Minggu 5 Oktober setelah dideportasi dari Tel Aviv. Menyusul partisipasi mereka dalam konvoi misi kemanusiaan yang bertujuan menembus blokade laut Israel terhadap Gaza. Setibanya di Madrid, para anggota flotila disambut oleh keluarga dan pendukung. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pernyataan mereka kepada media setempat, para aktivis mengaku tidak mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar selama ditahan. Seperti obat-obatan, komunikasi dengan pengacara maupun keluarga, serta bantuan konsuler. Beberapa dari mereka juga melaporkan telah mengalami perlakuan tidak layak oleh aparat keamanan selama berada dalam tahanan. Mereka berangkat pada akhir Agustus 2025 dan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan para aktivis internasional untuk menantang blokade laut Israel terhadap Gaza. Blokade tersebut diberlakukan oleh Israel dengan dalih alasan keamanan nasional, terutama sejak serangan Hamas pada Oktober 2023. Pemerintah Israel menyatakan bahwa blokade tersebut sah secara hukum internasional dan menyebut kehadiran armada kemanusiaan sebagai bentuk provokasi. Menurut laporan otoritas setempat, hingga saat ini Israel telah mendeportasi sedikitnya 170 dari lebih 450 aktivis yang ditahan terkait misi tersebut. Pemerintah Israel menghadapi sejumlah tuduhan pelanggaran dalam proses penahanan, termasuk dugaan penghalangan akses bantuan hukum. Namun Kementerian Luar Negeri Israel membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa seluruh proses hukum telah dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesediaannya untuk meninjau kembali 20 poin rencana gencatan senjata di Gaza dengan membuka peluang perubahan jika Hamas atau pihak lain mengajukan keberatan atas isi proposal tersebut. The Palestinian Authority may control Gaza the day after Hamas. Now, can you please explain me? Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan sikap terbuka terhadap kemungkinan perubahan dalam 20 poin rencana gencatan senjata Gaza yang diumumkannya pekan lalu. Meski sebagian besar poin disebut telah disepakati oleh pihak terkait, Washington menyatakan siap melakukan penyesuaian jika Hamas atau pihak lain mengajukan keberatan.
Trump menyampaikan bahwa meski mayoritas pihak telah mencapai kesepakatan awal terhadap rancangan tersebut, ia tetap terbuka terhadap revisi guna memuluskan proses perdamaian. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan pada Minggu 5 Oktober 2025, sepekan setelah dokumen berisi poin-poin gencatan senjata diumumkan secara resmi. Sikap fleksibel itu muncul di tengah keraguan sejumlah mediator internasional terhadap isi rencana perdamaian tersebut. Qatar dan Mesir yang berperan penting dalam proses negosiasi menilai masih ada sejumlah poin yang memerlukan pembahasan lebih mendalam sebelum bisa diterapkan di lapangan. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, menilai kesepakatan belum bisa difinalisasi tanpa diskusi lanjutan. Sementara, Menteri Luar Negeri Mesir menyoroti adanya celah dalam proposal yang perlu dinegosiasikan lebih jauh. Kedua negara sepakat bahwa prioritas utama saat ini adalah menghentikan kekerasan dan mengakhiri penderitaan warga sipil di Gaza. Nada serupa datang dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sebagian besar poin dalam rencana tersebut. Hamas pun menegaskan perlunya negosiasi lanjutan agar implementasi kesepakatan berjalan sesuai kepentingan rakyat Palestina. Sejumlah pejabat yang terlibat dalam pembicaraan menekankan bahwa penyelesaian isu Gaza tidak dapat dipisahkan dari hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Oleh karena itu, proses diplomasi dianggap belum tuntas dan masih memerlukan kompromi dari seluruh pihak sebelum gencatan senjata dapat benar-benar diwujudkan. Pasukan Israel tetap menggempur jalur Gaza meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak agar serangan dihentikan menjelang negosiasi gencatan senjata. Serangan terbaru pada Minggu 5 Oktober 2025 menewaskan puluhan warga sipil. Hal itu memicu kekhawatiran akan gagalnya upaya perdamaian yang sedang dirancang. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara dan darat ke jalur Gaza pada Minggu. Meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyerukan penghentian kekerasan sebagai langkah penting menuju gencatan senjata. Menurut laporan Al Jazeera yang mengutip Rumah Sakit Nasir, sedikitnya 24 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk 4 pencari suaka yang menjadi korban penembakan di dekat pusat distribusi bantuan Rafah. Serangan menyasar sejumlah titik, mulai dari kawasan pengungsian hingga pusat kota Gaza yang menjadi lokasi utama operasi militer. Situasi kemanusiaan yang memburuk terjadi di saat tekanan internasional terhadap Israel semakin besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menilai perang di Gaza belum berakhir, meski peluang tercapainya gencatan senjata disebut paling dekat sejak kesepakatan terakhir. Ia menekankan bahwa proses negosiasi yang akan digelar di Mesir tidak dapat berlangsung efektif jika serangan masih terus dilakukan. Rubio menyampaikan kepada CBS bahwa pembebasan sandera tidak mungkin terjadi di tengah operasi militer, sehingga Israel perlu menghentikan serangan sebagai langkah awal. Sementara itu, kantor berita pemerintah Gaza melaporkan bahwa sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel telah memusnahkan lebih dari 2.700 keluarga atau sekitar 8.500 orang.
Di antara korban tersebut, sedikitnya 1.015 merupakan bayi berusia di bawah 1 tahun. Israel juga disebut telah membunuh 1.670 tenaga medis, 254 jurnalis, dan 140 anggota pertahanan sipil sejak awal ofensifnya di Gaza. Pemerintah Israel menegaskan tidak ada gencatan senjata yang berlaku di Gaza saat ini. Meski tekanan internasional terus meningkat setelah Hamas menyatakan kesediaannya menerima proposal perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah Israel menegaskan tidak ada gencatan senjata yang berlaku di Gaza saat ini, meski tekanan internasional terus meningkat. Setelah Hamas menyatakan kesediaannya menerima proposal perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Juru bicara pemerintah Israel, Shus Bedrosian, mengatakan pada Minggu 5 Oktober bahwa kondisi di Gaza belum memasuki fase gencatan senjata penuh, melainkan hanya jeda terbatas dalam beberapa serangan udara. Ia menekankan bahwa operasi militer tetap dapat dilakukan kapan saja untuk alasan pertahanan. Bedrosian juga mengungkapkan bahwa delegasi negosiator Israel dijadwalkan berangkat ke Kairo pada Minggu malam untuk memulai tahap teknis pembicaraan gencatan senjata dengan prioritas utama memastikan kembalinya 48 sandera yang masih ditahan Hamas. Dalam pernyataan publiknya, Trump menyambut langkah tersebut sebagai sinyal penting menuju perdamaian dan mendesak Israel segera menghentikan serangan serta pengeboman di Gaza agar pertukaran tahanan bisa dimulai. Ia juga memuji peran negara-negara Arab dan Muslim yang terlibat dalam mendorong tercapainya kesepakatan tersebut. Langkah Hamas dan tekanan dari Washington ini menempatkan Israel dalam sorotan internasional. Meski ada peluang menuju deeskalasi, pemerintah Netanyahu tetap berhati-hati dalam merespon perkembangan terbaru itu dan berupaya memastikan kepentingan keamanan serta tuntutan pembebasan sandera terpenuhi sebelum mempertimbangkan penghentian penuh operasi militernya di jalur Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Israel dan Hamas untuk segera menyepakati rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Washington. Ia menegaskan bahwa kegagalan pelaksanaannya dapat memicu pertumpahan darah besar-besaran di kawasan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Israel dan Hamas untuk segera menyepakati rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Washington. Menegaskan bahwa kegagalan melaksanakannya dapat memicu pertumpahan darah besar-besaran di kawasan tersebut. Presiden Donald Trump pada Senin 6 Oktober menyerukan kepada Israel dan Hamas untuk segera mengimplementasikan proposal perdamaian Gaza yang berisi 20 poin yang dirancang untuk mengakhiri konflik dan memulai proses rekonstruksi kawasan. Ia menegaskan bahwa fase pertama dari rencana tersebut harus rampung dalam waktu dekat karena keterlambatan hanya akan memperpanjang kekerasan. Trump menyampaikan bahwa diskusi awal dengan Hamas, negara-negara Arab, dan komunitas internasional berjalan positif.
Tahap awal dari rencana ini mencangkup pembebasan sandera Israel, penarikan pasukan, pengiriman bantuan kemanusiaan, serta larangan pengusiran warga Palestina dari Gaza. Hamas, menurutnya, telah menerima sejumlah poin utama dari proposal tersebut, termasuk penghentian perang dan pembebasan tahanan. Meskipun begitu, dinamika di lapangan menunjukkan ketegangan masih tinggi. Hanya beberapa jam setelah ultimatum Trump dikeluarkan, Israel tetap melanjutkan serangan udara yang menewaskan sedikitnya 6 orang di Gaza. Trump kemudian mengklaim bahwa Israel telah menyetujui garis penarikan awal, dan jika Hamas menyetujui hal yang sama, gencatan senjata akan segera diberlakukan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan bahwa ia berharap pembebasan seluruh sandera dapat diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Namun, ia menegaskan bahwa Israel tidak akan sepenuhnya menarik pasukannya dari Gaza. Netanyahu menekankan bahwa pelucutan senjata Hamas tetap menjadi tujuan utama dan akan dilakukan dalam tahap kedua rencana perdamaian, baik melalui jalur diplomatik sesuai kerangka yang disusun Trump maupun melalui opsi militer. Ia juga menegaskan bahwa proses demilitarisasi Gaza akan tetap dijalankan sebagai bagian dari kesepakatan jangka panjang untuk memastikan keamanan Israel. Ribuan warga Turki turun ke jalan di Istanbul dalam aksi pro-Palestina yang terekam melalui drone, menampilkan solidaritas dengan bendera dan syal kefiyeh. Sehari sebelumnya, Israel mendeportasi 137 aktivis armada Gaza ke Turki setelah menahan mereka. Sementara itu ratusan lainnya masih menunggu kepulangan. Ribuan pengunjuk rasa berbaris dalam demonstrasi pro-Palestina di Istanbul, Turki pada Minggu 5 Oktober. Massa terlihat membawa bendera Palestina dan Turki serta banyak menggunakan kafiyeh, simbol dukungan terhadap perjuangan Palestina. Sekitar 137 aktivis yang ditahan Israel karena ikut armada bantuan ke Gaza akhirnya dipulangkan ke Turki pada Sabtu 4 Oktober. Dua aktivis menuduh bahwa juru kampanye asal Swedia Greta Thunberg mengalami penganiayaan selama masa penahanan. Israel menuai kritik setelah mencegat sekitar 40 kapal yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Lebih dari 450 aktivis ditahan dalam operasi pencegatan armada bantuan oleh militer Israel. Kementerian Luar Negeri menegaskan seluruh aktivis yang dideportasi berada dalam kondisi aman dan sehat.
Pemerintah Turki menekankan keinginan untuk mempercepat proses deportasi aktivis yang masih ditahan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Hamas siap membebaskan semua sandera setelah menanggapi proposal perdamaian 20 poin yang ia ajukan. Meskipun begitu, Hamas tidak menyetujui seluruh poin, termasuk permintaan pelucutan senjata dan larangan berperang dalam pemerintahan Gaza. Donald Trump menyatakan Hamas siap membebaskan semua sandera setelah menanggapi proposal perdamaian 20 poin yang ia ajukan. Meskipun begitu, Hamas tidak menyetujui seluruh poin, termasuk permintaan pelucutan senjata dan larangan berperan dalam pemerintahan Gaza. Netanyahu menyebut Israel sedang mempersiapkan tahap awal rencana Trump untuk pembebasan sandera. Trump mengumumkan pernyataannya hanya 1 jam setelah Hamas merilis respons resmi, bahkan sebelum Israel memberikan reaksi. Ia menekankan peran negara-negara kawasan seperti Qatar, Turki, Mesir, Arab Saudi, dan Yordania dalam proses mediasi. Sumber Israel mengatakan Netanyahu terkejut dengan instruksi Trump agar pengeboman di Gaza dihentikan sementara. Trump juga mengungkap Israel telah menyetujui tahap awal penarikan pasukan dan menyiapkan pertukaran sandera dengan tahanan. Ia menunjuk Steve Witkoff dan Jared Kushner untuk membahas detail rencana perdamaian di Mesir. Sejumlah sekutu Trump merespons hati-hati, sementara ia menegaskan rencana ini sebagai peluang terakhir menuju perdamaian. Khalil Al-Hayya, pemimpin senior Hamas di jalur Gaza, sekaligus ketua tim negosiasi, muncul di hadapan publik untuk pertama kalinya sejak upaya pembunuhan terhadapnya gagal dalam serangan Israel di Doha, Qatar pada 9 September lalu. Khalil Al-Hayya, pemimpin senior Hamas di jalur Gaza, sekaligus ketua tim negosiasi muncul di hadapan publik. Untuk pertama kalinya sejak upaya pembunuhan terhadapnya gagal dalam serangan Israel di Doha, Qatar pada 9 September lalu. Khalil Al-Hayya muncul dalam sebuah klip video yang diunggah Hamas di akun Telegram resminya pada hari Minggu, 5 Oktober 2025. Ia berbicara tentang kehilangan putranya, Humam Al-Hayya, yang gugur dalam sebuah serangan udara di Doha. Ia menyebut bahwa anaknya dan warga Gaza merupakan martir untuk kemenangan warga Gaza Palestina. Ia merasakan kesedihan yang mendalam seperti apa yang dirasakan rakyat Palestina, khususnya di jalur Gaza.
kemunculan Khalil Al-Hayya di publik terjadi 1 hari sebelum delegasi Hamas dijadwalkan berangkat ke Kairo untuk melanjutkan negosiasi Senin 6 Oktober 2025. Masih belum jelas apakah Khalil Al-Hayya yang memimpin delegasi pada putaran sebelumnya akan berpartisipasi dalam perundingan mendatang. Pada hari Selasa 9 September 2025, Israel meluncurkan serangan ke Doha, ibu kota Qatar, dalam operasi yang ia sebut menargetkan para pemimpin Hamas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.